Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mila Nur Laila dengan NIM 7118012. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Serang Raya. Kali ini saya akan sedikit menjelaskan proposal skripsi yang telah saya buat dengan judul Penggunaan Media Pembelajaran Berbasis Audiovisual Berbantuan Software Makromedia Flash terhadap minat belajar dan hasil belajar matematika siswa SMP. Main menu yang akan saya jelaskan pada ini yaitu ada 3 bab. Bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, dan bab 3 metodologi penelitian. Pada bab 1 yaitu ada latar belakang masalah. Nah, yang latar belakang ini masalah dari penelitian ini yang pertama yaitu siswa menganggap bahwa pelajaran matematika itu sulit. Nah, mengapa? Karena matematika itu dipandang sebagai salah satu bidang studi matematika yang dianggap sulit, membosankan, menakutkan, bahkan tidak disenangi oleh sebagian siswa yang mempelajarinya. Kemudian yang kedua yaitu rendahnya minat belajar siswa pada mata pelajaran matematika. Nah, yang menyebabkan rendahnya minat belajar yang pertama tadi karena siswa itu menganggap bahwa matematika itu sulit, gitu, pelajaran matematika. Kemudian kurang efektifnya penggunaan media pembelajaran. Nah, kurangnya penggunaan media pembelajaran yang itu lebih efektif kan karena untuk meningkatkan minat belajar. Dan yang terakhir, yang latar belakangnya yaitu rendahnya hasil belajar siswa dalam mata pelajaran matematika. Nah, rendahnya hasil belajar siswa itu tercermin dari rendahnya prestasi siswa Indonesia. Nah, baik di tingkat nasional maupun internasional. Ada suatu berdasarkan nilai rata-rata siswa nasional maupun internasional gitu kan ya. Siswa Indonesia itu berdasarkan TIMSS Matematika 397 poin pada tahun 2015 atau setara dengan ranking 45 dari 50 negara. Dan 386 pada tahun 2011 dan 397 pada tahun 2007. Lebih dari 95% siswa Indonesia itu hanya mampu sampai level menengah. Sementara hampir 50% siswa Taiwan itu mampu mencapai level tinggi dan advance. Nah, kemudian ada rumusan masalah. Nah, yang menjadi rumusan masalahnya itu yang pertama, bagaimana minat belajar dan hasil belajar matematika siswa yang menggunakan media audiovisual berbantuan software Makromedia Flash. Yang kedua, bagaimana minat belajar dan hasil belajar matematika siswa yang tidak menggunakan media pembelajaran berbasis audiovisual berbantuan software Makromedia Flash. Dan yang ketiga, adakah perbedaan minat belajar dan hasil belajar siswa yang menggunakan media audiovisual berbantuan software Makromedia Flash dan yang tidak menggunakan media audiovisual berbantuan software Makromedia Flash? Kemudian ada pun tujuan penelitiannya. Yang pertama yaitu untuk mengetahui minat belajar dan hasil belajar matematika siswa yang menggunakan media audiovisual berbantuan software Makromedia Flash. Dan tujuan yang kedua yaitu untuk mengetahui minat dan hasil belajar matematika yang tidak menggunakan media audiovisual berbantuan software Makromedia Flash. Dan yang ketiga itu untuk mengetahui apakah ada perbedaan minat belajar dan hasil belajar matematika siswa yang menggunakan media audiovisual berbantuan software Makromedia Flash dan yang tidak menggunakan media audiovisual berbantuan software Makromedia Flash. Kemudian ada manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitian bagi guru yang pertama itu memberikan alternatif variasi metode pembelajaran dan media pembelajaran itu dapat dikembangkan juga. Manfaat bagi siswa di mana dapat mampu meningkatkan motivasi belajar siswa selama proses pembelajaran dan mampu meningkatkan minat belajar dan hasil belajar siswa. Dan yang ketiga, manfaat bagi sekolah, di mana penelitian ini itu sebagai pedoman praktis
implementasi pembelajaran sesuai dengan kondisi dan karakteristik pembelajaran, terutama pembelajaran matematika. Dan manfaat bagi peneliti sendiri yaitu memberikan pengalaman langsung kepada peneliti sebagai calon guru dalam menggunakan media pembelajaran. Tentunya media yaitu pembelajaran berbasis audiovisual berbantuan software Macromedia Flash. Pada bab 2 yaitu kajian pustaka. Yaitu pembahasannya di sini ada 4. Yang pertama itu media pembelajaran berbasis audiovisual, Macromedia Flash, minat belajar siswa, dan hasil belajar siswa. Media berbasis audiovisual yaitu media penyampaian informasi yang memiliki karakteristik audio atau suara dan visual atau gambar, di mana media ini tuh sangat baik atau efektif karena memiliki dua karakteristik itu. Kemudian Macromedia Flash. Nah, Macromedia Flash itu program animasi yang telah banyak digunakan oleh para animator ya dalam menggunakan atau membuat animasi yang sangat profesional. Minat belajar siswa. Nah, minat belajar siswa yaitu perasaan tertarik dalam belajar dan dapat menumbuhkan kepuasan tersendiri dalam mempelajarinya. Nah, sehingga memungkinkan seseorang itu mengulang-ulang kembali kegiatan belajar yang telah dilakukan. Dan yang terakhir yaitu hasil belajar siswa. Hasil belajar itu kompetensi atau kemampuan, tentunya kemampuan baik kognitif, afektif maupun psikomotor yang dicapai atau dikuasai peserta didik setelah mengikuti proses belajar. Nah, adapun pada bab kedua ini yaitu orisinalitas penelitian, di mana penelitian terdahulu yang berkaitan dengan proposal skripsi yang saya buat. Yang pertama yaitu penelitian oleh Khairul Umam pada 2016. Nah, di mana hasil penelitiannya itu mengatakan bahwa terdapat peningkatan hasil belajar matematika siswa yang diajarkan dengan menggunakan penggunaan Macromedia Flash 8. Nah, dengan hasil rata kelasnya yang itu kelas eksperimen itu Y1-nya sama dengan 19,900 dan pada kelas kontrolnya itu Y2 sama dengan 17,700 dan terdapat pengaruh penggunaan Macromedia Flash terhadap hasil belajar matematika siswa. Nah, setelah didapatkan bahwa T hitungnya itu lebih besar dari T tabel ya, dengan taraf signifikannya yaitu alfanya 0,05 atau 5%. Kemudian yang kedua yaitu skripsi oleh Putri pada tahun 2020, di mana hasil penelitiannya yaitu media pembelajaran berbasis Macromedia Flash 8 itu dinyatakan sangat efektif digunakan untuk pembelajaran, terutama pembelajaran matematika. Analisis tersebut didapatkan dari hasil angket tanggapan siswa sebesar 92,51%. Dan yang ketiga yaitu skripsi oleh Tri Juli Nababan pada tahun 2017, di mana hasil penelitiannya bahwa ada pengaruh pendekatan contextual teaching and learning berbantuan Macromedia Flash terhadap minat belajar, dan ada pengaruh pendekatan contextual teaching and learning berbantuan Macromedia Flash terhadap kemampuan komunikasi matematika siswa. Pada bab 3 yaitu ada metode penelitian. Metode penelitiannya jenisnya itu menggunakan kuasi eksperimen dengan pendekatannya kuantitatif. Dengan populasinya itu siswa kelas 7 SMP di Kabupaten Pandeglang, Banten. Dan sampelnya yaitu siswa kelas 7 SMP sebanyak 2 kelas, di mana dengan mengambil sampel kelas eksperimen dan satunya kelas kontrol. Prosedur penelitiannya yaitu ada tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap terakhir. Dan adapun pengumpulan datanya yaitu dengan observasi, tes, dan angket. Dan keabsahan datanya uji coba instrumen. Nah, uji coba instrumen itu untuk mengetahui gitu tuh apakah kesukaran
materi dan media yang akan diuji cobakan itu udah reliabilitas dan validitas. Nah, kenapa? Kan reliabilitas itu suatu tes dapat dikatakan mempunyai taraf kepercayaan yang tinggi jika tes tersebut itu dapat memberikan hasil yang tetap atau reliable. Nah, pada subjek yang sama. Nah, rumus untuk menghitung reliabilitas dari suatu tes itu salah satunya dengan menggunakan rumus Cronbach alpha. Dan ada juga mengukur indeks kesukaran sama daya pembeda. Dan ada analisis datanya. Analisis datanya itu menggunakan uji normalitas dan uji homogenitas. Uji normalitas itu diperlukan untuk menguji apakah sebaran data itu berdistribusi normal atau tidak. Nah, uji normalitas ini dilakukan terhadap skor pretest dan posttest minat belajar dan hasil belajar siswa SMP, baik kelas eksperimen atau kelas kontrol. Dan adapun uji homogenitas itu dilakukan setelah kita ketahui bahwa data yang diperoleh itu berdistribusi normal. Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh itu memiliki variansi yang homogen atau tidak homogen. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.